warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita bersyukur di hari yang cerah ini kita bisa sama-sama hadir dalam sebuah kegiatan pencanangan. Dua yang dicanangkan, pencanangan tentang penjenamaan dan juga pencanangan bulan imunisasi anak nasional. Ibu sekalian saya hormati, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala Dinas tentang mengapa kita harus melakukan keduanya. Saya ingin meneruskan saja apa yang sudah disampaikan oleh beliau. Jadi perjalanan kita selama 2 tahun kemarin melewati pandemi adalah perjalanan yang harus jadi pengalaman. Ada yang menjalani tanpa mengalami, karena dia tidak mengambil hikmah dari yang dia jalani. Nah, kita melewati ini semua, lalu kita lihat apa saja hikmah yang muncul dari perjalanan selama 2 tahun kemarin. Nah, kita di DKI, aspek yang harus kita kelola di masyarakat itu lengkap. Dari mulai mengurus bayi dalam kandungan belum lahir, sampai pada urusan pemakaman ketika dia selesai hidupnya. Dari mulai urusan menata gedung yang bisa mencakar langit, sampai menata kampung yang luasan kamar tidur dan rumah tidak bisa dibedakan. Lingkupnya itu luas. Kita harus mengambil pelajaran dari perjalanan 2 tahun pandemi ini di semua aspek. Dan kita melakukannya di semua aspek, termasuk soal penataan rumah, penataan rumah susun. Sekarang kita ubah. Jadi Bu Dirjen, sekarang ini kalau kita menata rumah itu, rumah susun yang kita bangun dulu biasanya hanya dimensi panjang lebar, sekarang panjang lebar tinggi, supaya tiap rumah punya mezanin, supaya tinggalnya bisa di atas, lalu bawahnya menjadi ruang produktif. Karena ketika harus bekerja di rumah, padatnya nggak kira-kira kemarin. Nah, ini contoh. Nah, ini adalah di aspek perumahan. Aspek pendidikan begitu. Nah, aspek kesehatan juga kita menemukan hal yang sama, bahwa kita selama ini menyaksikan tempat-tempat kita melakukan perawatan, rumah sakit ini memerlukan transformasi juga. Jadi ketika selama ini kita memandang rumah sakit sebagai tempat di mana kita bila sakit datang, orientasinya adalah kuratif, rehabilitatif. Nah, ketika pandemi kemarin kita menemukan mereka yang hidupnya kesehariannya sehat, daya tahannya lebih baik, itu dibutuhkan sekali. Jadi kita sekarang melakukan transformasi. Kita ingin rumah sakit kita bukan saja mengurusi 2 aspek tadi, aspek kuratif, rehabilitatif, tapi juga aspek promotif, preventif. Datang ke rumah sakit kalau sakit. Nah, karena itu kita ingin mengubah namanya menjadi rumah sehat untuk Jakarta. Karena kita ingin menjadikan rumah ini untuk hidup sehat. Datang ke rumah sehat karena ingin sehat, bukan datang ke rumah karena ingin sembuh. Syaratnya sembuh harus sakit dulu. Tidak ada orang sembuh tidak sakit dulu. Tapi kalau sehat tidak harus sakit dulu. Orang sehat itulah yang menjadi tujuan kita. Jadi ketika kita melakukan penjenamaan ini bukan sekedar soal nama. Ini adalah soal mindset yang ada di seluruh industri yang sekarang ini ada di Jakarta. Kita mulai dengan yang dikelola oleh Pemprov DKI. Secara administrasi program namanya tetap RSUD, karena itu ada undang-undangnya, ada ketentuan peraturan pemerintah. Okay? Tetapi secara brand dan pesan namanya adalah Rumah Sehat untuk Jakarta. Supaya mindset kita semua adalah untuk sehat. Jadi kalau mau pergi kemanapun, mau kemana, mau ke rumah sehat untuk Jakarta. Inilah yang kita ingin tonjolkan. Jadi Bapak sekalian, ini brandingnya nanti sekarang diubah nih, karena yang benar brandingnya seperti ini. Yang benar begini nih.
Jadi di atasnya Rumah Sehat, bawahnya baru nama RSUD Cengkareng. Kalau ini malah lebih membesarkan RSUD-nya lagi, karena nanti dikoreksi. Yang lain jangan mengulangi yang seperti ini. Jadi saya omongkan di depan ini, supaya yang lain jangan mengulangi. Kalau ini saya umumkan nanti. Jadi besarnya di sini. Ini contoh yang benar. Rumah Sehat untuk Jakarta, dan ini ada aturannya. Dan ini ada aturan artinya apa? Ada ahlinya yang menyusun. Ahlinya ya ahli desain grafis. Seperti juga kalau kita sakit tenggorokan ya datanglah ke ahli THT. Kalau urusan grafis, desain, datanglah ke ahli desain. Mereka lah ahlinya. Nah, ahlinya sudah merumuskan desainnya seperti ini. Jadi pesannya adalah Rumah Sehat untuk Jakarta. Nah, kita berharap percakapan kita tentang rumah sehat ini benar-benar dikedepankan kata sehatnya. Jangan takut untuk datang ke rumah sehat karena ingin sehat. Dari mulai medical check up sampai konsultasi gizi, apapun semua dilakukan untuk menjaga kesehatan. Dan sebenarnya kalau dalam bahasa Inggris juga istilahnya hospital, karena dari kata hospitality, di situ adanya keramahan, bukan rumah dalam tanda kutip sakit. Seorang sastrawan namanya Shakespeare pernah mengatakan what's in a name. Itu kata Shakespeare. Tapi kalau kita, nama adalah doa. Betul ya Pak Yai? Nama adalah doa. Jadi penamaan ini sebagai doa. Mudah-mudahan dengan adanya rumah-rumah ini, maka warga Jakarta menjadi lebih sehat dari sini. Jadi kita tidak ikut aliran Shakespeare. Kita ikutnya aliran, kalau ini hadisnya mengatakan begitu. Nama adalah sebuah doa. Nah, kita berharap agar mindset ini nanti muncul di dalam pengelolaan rumah sakit juga. Jadi kita ingin sekali bahwa masyarakat di Jakarta nantinya melihat fasilitas-fasilitas yang ada sebagai fasilitas untuk sehat. Rumah sehat ini yang kita luncurkan hari ini. Jadi kita sudah mulai membiasakan untuk menggunakan istilah rumah sehat daripada rumah sakit. Pasti beberapa minggu pertama, beberapa bulan pertama masih kepleset-pleset gitu. Namanya menjadi rumah sehat. Tapi ini mengirimkan pesan tanpa sadar untuk kita menjaga kesehatan kita semua. Jadi lagi-lagi dari yang orientasinya dua utamanya pada kuratif dan rehabilitatif, sekarang orientasinya ditonjolkan juga pada promotif dan preventif. Habis sekalian saya hormati, inilah yang menjadi dasar dan kita berharap nantinya ini bisa didukung oleh semuanya, para unsur komponen, seluruh komponen di dalam sektor kesehatan